Awal tahun 2002, di sebuah kantor kecil di Jakarta, seorang pegawai muda bernama Ipung menerima sebuah undangan pernikahan dari sahabat dekat sekantornya, Rifki. Undangan itu ditemukan terselip rapi di mejanya pada suatu pagi awal pekan. Kertas undangan berwarna krem polos itu terlihat sederhana namun elegan, dengan nama kedua mempelai tercetak dalam tinta emas di tengah-tengah. Beberapa minggu sebelumnya, Rifki sudah sering menceritakan rencana pernikahannya kepada Ipung saat mereka lembur bersama. Rifki mengatakan bahwa ia akan menikah dengan kekasih lamanya, dan pesta akan digelar di kampung halamannya di Semarang. Ipung merasa ikut bahagia mendengar kabar itu, karena Rifki selama ini selalu menemaninya di kala suka maupun duka. Hubungan mereka yang cukup dekat membuat Ipung merasa bahwa kehadirannya di acara itu merupakan sebuah kewajiban. Di undangan itu tertulis bahwa acara akan dilaksanakan hari Minggu pukul 11 siang, tepat di salah satu kampung di kawasan Semarang Atas. Karena pengantin sudah lebih dulu pulang kampung sejak Kamis untuk persiapan, teman-teman sekantor Ipung kemudian berdiskusi dan sepakat untuk berangkat lebih awal, yakni pada Jumat malam, dengan 2 mobil pribadi yang mereka sediakan sendiri. Rombongan terdiri dari 8 orang, dan mereka mengatakan akan singgah di rumah keluarga Rifki untuk beristirahat sampai hari H. Ipung hanya tersenyum mendengar rencana mereka. Dalam hati ia merasa ragu untuk ikut rombongan karena kondisi tubuhnya sedang kurang baik. Sejak Rabu, ia mulai merasa tidak enak badan, terkadang demam di malam hari, disertai tenggorokan yang kering. Ia juga tahu bahwa mobil tuanya sedang rewel dan tidak layak dipakai perjalanan jauh. Di undangan itu tertulis bahwa acara akan dilaksanakan hari Minggu pukul 11 siang, tepat di salah satu kampung di kawasan Semarang Atas. Karena pengantin sudah lebih dulu pulang kampung sejak Kamis untuk persiapan, teman-teman sekantor Ipung kemudian berdiskusi dan sepakat untuk berangkat lebih awal, yakni pada Jumat malam, dengan 2 mobil pribadi yang mereka sediakan sendiri. Rombongan terdiri dari 8 orang, dan mereka mengatakan akan singgah di rumah keluarga Rifki untuk beristirahat sampai hari H. Ipung hanya tersenyum mendengar rencana mereka. Dalam hati ia merasa ragu untuk ikut rombongan karena kondisi tubuhnya sedang kurang baik. Sejak Rabu, ia mulai merasa tidak enak badan, terkadang demam di malam hari, disertai tenggorokan yang kering. Ia juga tahu bahwa mobil tuanya sedang rewel dan tidak layak dipakai perjalanan jauh. Ia akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri pada Sabtu sore dengan kereta malam setelah merasa tubuhnya cukup pulih. Ia berharap tetap bisa sampai di Semarang dini hari, lalu istirahat sebentar sebelum acara dimulai esok paginya. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Sabtu siang, ketika ia mulai menyiapkan pakaian dan memasukkan perlengkapan ke dalam tas kecilnya, tubuhnya kembali melemas. Rasa pusing kembali datang, membuatnya terduduk di kursi kontrakan sambil memegangi pelipisnya yang berdenyut. Ia memutuskan untuk menunda keberangkatan beberapa jam sambil berbaring dan menelan obat penurun panas. Ia berharap saat sore tiba, kondisinya sudah cukup baik untuk berangkat. Menjelang malam, ia memaksakan diri pergi ke stasiun dengan ojek. Di stasiun Gambir, suasana sangat ramai oleh penumpang yang berlalu lalang. Ipung berdiri di antrian panjang sambil sesekali menarik napas berat. Kepalanya terasa ringan dan tubuhnya gemetar, seolah energinya terkuras hanya untuk berdiri di sana. Sesampainya di loket, petugas dengan nada datar mengatakan bahwa
Tiket ke Semarang untuk malam itu sudah habis. Ipung mencoba mencari ke loket lain, berharap ada pembatalan tiket dari penumpang lain, tetapi hasilnya tetap sama. Dengan langkah lemas, ia berjalan keluar stasiun, lalu duduk di bangku besi panjang di pelataran luar. Di hadapannya, jalanan Jakarta malam itu tampak muram, dengan lampu-lampu yang berkelip redup. Ia merasa frustasi, namun pikirannya tetap tertuju pada Rifki. Ia merasa tidak pantas melewatkan pesta sahabat dekatnya itu. Ia tiba-tiba teringat bahwa di dekat kontrakannya ada terminal kecil yang melayani bis malam ke berbagai kota di Jawa Tengah. Ia bergegas kembali ke kontrakan dengan ojek untuk mengambil tas kecil yang sudah disiapkan, lalu berjalan cepat ke terminal bis itu. Di sana suasananya jauh lebih sederhana daripada stasiun. Beberapa lampu neon pucat menggantung di langit-langit terminal, dan sebagian sudah berkedip-kedip karena nyaris mati. Ipung menghampiri loket dan menanyakan apakah masih ada bis malam ke Semarang. Petugas loket yang tampak sepuh mengangguk pelan sambil menyodorkan tiket bis ekonomi yang dijadwalkan berangkat pukul 11 malam. Tanpa banyak bicara, Ipung membayar tiket itu dengan tangan gemetar dan duduk di bangku tunggu. Ia melihat ke arah bis tua berwarna biru pudar dengan tulisan Semarang atas di kaca depannya yang tampak berdebu. Sesekali ia melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 10:40. Malam itu Jakarta terasa semakin muram ketika ia menaiki bis. Suara mesin tua yang berat terdengar serak, membawa tubuhnya yang masih lemah menembus jalanan lintas Jawa yang gelap. Lampu-lampu jalan tampak semakin jauh dan semakin jarang, hanya meninggalkan bayangan panjang yang bergerak di balik jendela. Di dalam hati, Ipung berharap semua akan berjalan lancar, tanpa pernah menyadari bahwa perjalanan yang ia mulai malam itu akan berakhir sebagai pengalaman paling aneh dan paling membekas dalam hidupnya. Bis malam yang ditumpangi Ipung mulai melaju perlahan meninggalkan terminal kecil Jakarta, merangkak menyusuri jalanan kota yang semakin lengang. Lampu-lampu jalanan yang sebelumnya ramai kini tampak meredup satu demi satu, meninggalkan bayangan panjang di dinding-dinding gedung yang mereka lewati. Ipung duduk di kursi dekat jendela, menyandarkan kepalanya pada kaca dingin yang berembun tipis. Matanya setengah terpejam, namun pikiran dan tubuhnya terasa jauh dari tenang. Tubuhnya masih terasa lemas, seolah demam yang ia kira sudah mereda sejak sore tadi justru merayap kembali perlahan. Setiap kali bis menghentak kecil saat melewati lubang, rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya. Nafasnya pun sesekali terasa berat. Dadanya seperti ditekan sesuatu. Ia memeluk tas kecilnya lebih erat, mencoba menemukan rasa nyaman di tengah guncangan jalan lintas Jawa yang sepi. Sesekali matanya terbuka, menatap keluar jendela. Pemandangan di luar berubah drastis setelah keluar dari Jakarta. Gelap pekat mendominasi, hanya sesekali diselingi cahaya lampu truk besar yang melintas dari arah berlawanan. Bayangan pepohonan di pinggir jalan tampak seperti deretan makhluk hitam berbaris, berdiri kaku di antara kabut tipis yang menggantung. Dalam gelap, Ipung sempat berbisik pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa ini hanyalah jalan biasa seperti perjalanan lain, meski di dadanya ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Beberapa kali bis berhenti di terminal-terminal kecil di kota-kota sepanjang rute. Ipung mendapati dirinya terbangun setiap kali bis berhenti, dan setiap terminal yang ia lihat menambah rasa asing dalam hatinya. Suasana terminal-terminal itu hampir serupa. Bangunan tua dengan lampu-lampu neon pucat yang berkedip tak stabil.
Deretan kursi besi dengan orang-orang berwajah letih duduk membisu. Asap tipis dari warung kopi bercampur bau tanah dan oli yang memenuhi udara. Semuanya terasa seperti dunia lain yang hanya ia lalui sepintas tanpa benar-benar menyentuhnya. Di dalam bis, suasana semakin sunyi. Beberapa penumpang sudah tertidur pulas. Kepala mereka terkulai ke samping, kadang tersentak oleh guncangan jalan. Suara mesin tua yang menderu monoton menjadi satu-satunya irama yang menemani Ipung malam itu. Matanya akhirnya benar-benar terpejam, meski tidurnya hanya sebentar-sebentar. Gelisah, seperti tidak pernah benar-benar lelap. Ketika akhirnya bis memasuki kawasan Semarang, langit mulai menampakkan semburat oranye pucat. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas jalanan kota. Ipung terbangun ketika kondektur berkeliling memberitahu penumpang bahwa mereka sudah sampai. Tubuhnya terasa kaku, namun rasa lega perlahan menyelusup di dadanya. Ia telah sampai setidaknya. Ia turun dari bis di sebuah terminal kecil di pinggiran kota. Udara pagi Semarang terasa lebih lembab daripada Jakarta. Terminal itu tampak tua dan usang, dengan cat tembok yang mengelupas dan papan-papan kayu di sana-sini yang mulai lapuk. Di kejauhan, deretan kios kecil baru saja buka, sementara tukang becak dan beberapa pria tua duduk melamun di pojok. Ipung berdiri sejenak di bawah papan bertuliskan nama terminal, menatap sekeliling dengan rasa asing yang kuat. Ia merogoh saku, menarik undangan pernikahan Rifki, dan membacanya kembali. Nama kampung yang tertera terasa sangat asing, membuatnya semakin bingung arah. Pandangannya menyapu sekitar, berharap ada tanda-tanda petunjuk jalan, namun yang tampak hanya papan usang dengan huruf-huruf yang sebagian sudah hilang warnanya. Dengan langkah pelan, Ipung menghampiri seorang pria paruh baya yang berdiri di dekat warung kopi. Setelah mengucapkan salam dan memperlihatkan undangan itu, ia mendengar pria itu menjelaskan bahwa kampung yang ia tuju berada cukup jauh di kawasan perbukitan Semarang atas. Pria itu juga mengatakan bahwa jika ingin cepat sampai, lebih baik menggunakan jasa ojek daripada menunggu angkot yang rutenya panjang dan harus beberapa kali berganti kendaraan. Ipung mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih, lalu bertanya tentang tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar situ. Pria itu menunjuk ke arah perempatan kecil sekitar 100 meter dari terminal. Katanya di sana biasanya ada beberapa tukang ojek menunggu penumpang. Ipung menarik napas panjang, merasakan dadanya sesak oleh rasa lelah yang belum juga reda. Kakinya melangkah pelan menuju perempatan, melintasi jalanan kecil yang mulai ramai oleh warga yang beraktivitas. Di kiri kanan jalan, kios-kios sayur mulai membuka lapak. Para ibu-ibu dengan keranjang di tangan bergegas melintas. Namun, di mata Ipung semua itu tampak seperti bayang-bayang buram yang bergerak lambat, karena pikirannya terus dipenuhi rasa cemas akan perjalanan berikutnya. Sesampainya di perempatan, ia melihat dua orang tukang ojek sedang duduk bersandar pada motor mereka yang sudah tampak tua. Keduanya menatap Ipung sekilas ketika ia mendekat, lalu kembali berbincang pelan di antara mereka. Ipung menyapa mereka, lalu memperlihatkan undangan sambil bertanya apakah salah satu di antara mereka bersedia mengantarkan ke alamat yang tertera. Kedua tukang ojek itu saling pandang sebentar, sebelum akhirnya salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan kulit legam dan mengenakan jaket tebal, menjawab bahwa ia tahu kampung itu. Ia bahkan sempat mengingatkan bahwa perjalanan ke sana cukup jauh, jalannya menanjak, dan kondisi jalan tidak selalu mulus. Ipung merasa sedikit lega, kemudian mengangguk pelan tanda setuju.
Tukang ojek itu kemudian mengatakan bahwa ia harus mengambil helm dulu sebentar di warung sebelah. Meninggalkan Ipung berdiri di pinggir jalan. Sambil memeluk tas kecilnya, Ipung memandang ke arah jalanan yang sudah mulai ramai. Dan beberapa menit kemudian, tukang ojek itu kembali sambil membawa helm tambahan berwarna kusam. Helm itu diserahkan pada Ipung yang menerimanya dengan sedikit ragu. Motor bebek tua dengan cat merah pudar itu kemudian dinyalakan. Ipung duduk di jok belakang sambil merapatkan jaket tipisnya, lalu motor mulai melaju menyusuri jalanan kota. Semakin jauh motor melaju, suara keramaian kota perlahan menghilang, digantikan oleh jalanan sempit yang sepi. Kabut tipis masih menggantung di ujung jalan-jalan menanjak yang mereka lalui. Ipung mulai merasakan hawa yang semakin lembab dan aneh. Perjalanan yang baru saja dimulai itu sudah membuat tengkuknya terasa dingin dan firasat buruk perlahan mulai tumbuh di hatinya. Motor bebek tua yang ditumpangi Ipung terus merangkak menanjak meninggalkan kota. Keramaian Semarang lama-lama sirna, berganti dengan deretan rumah-rumah kayu sederhana, sawah kecil, dan kebun-kebun di kiri kanan jalan. Semakin jauh, hawa dingin yang lembab mulai menyelusup sampai ke tulang. Ipung merapatkan jaket tipisnya sambil memeluk tas kecil, merasakan tubuhnya semakin letih. Nafasnya kadang terasa sesak dan napas hangatnya membentuk uap tipis di udara pagi yang kian dingin. Motor meraung berat tiap kali menanjak. Suaranya bercampur dengan derit rantai dan bunyi batu-batu kecil terinjak ban. Tukang ojek sesekali menoleh ke belakang, memberi isyarat bahwa perjalanan masih cukup jauh. Ipung hanya mengangguk kecil, meski dalam hati ia mulai bertanya-tanya seberapa jauh sebenarnya kampung tujuan Rifki. Pundaknya terasa pegal karena terlalu lama menunduk, namun tatapan matanya tetap mengawasi jalan di depan yang seperti tak berujung. Jalanan berubah perlahan. Aspal halus berganti tambalan-tambalan retak. Lubang-lubang kecil mulai muncul, lalu berubah jadi kubangan becek di beberapa titik. Pepohonan tinggi di kiri kanan jalan semakin rapat, dahan-dahannya saling merunduk, menciptakan bayang-bayang panjang yang membuat suasana lebih gelap meski matahari sudah tinggi. Cahaya mentari hanya bisa menembus dalam garis-garis tipis yang jatuh di permukaan jalan. Sesekali motor harus berhenti ketika ada orang lewat atau jalan terlalu sempit. Ipung memperhatikan orang-orang yang mereka temui sepanjang perjalanan. Pria dengan karung di punggung, seorang ibu membawa tumpukan ranting, dan seorang anak kecil yang berdiri diam di tepi jalan sambil memeluk boneka usang. Anehnya, setiap orang yang mereka temui hanya diam menatap ketika motor lewat. Tidak ada yang menyapa atau tersenyum. Tatapan mata mereka kosong, seperti tidak benar-benar melihat Ipung ataupun tukang ojek. Setiap pandangan itu membuat bulu kuduk Ipung berdiri, namun ia terlalu lelah untuk mempertanyakannya. Motor berhenti sejenak di sebuah tikungan curam. Tukang ojek bertanya pada seorang kakek yang duduk di batang pohon besar di pinggir jalan. Kakek itu dengan suara berat dan lambat mengatakan bahwa jalannya masih lurus ke atas. Ipung yang mendengarnya hanya menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan yang benar. Setelah berterima kasih, tukang ojek kembali menyalakan motor, namun wajahnya terlihat sedikit ragu sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka melaju, suasana semakin terasa ganjil. Jalanan semakin sempit, seolah hanya dibuat untuk satu motor saja. Tanah di kanan kiri sudah jarang terlihat karena tertutup akar-akar pohon besar yang mencuat dari tanah. Ipung menatap akar-akar itu sambil bergidik.
Angin berhembus pelan dari arah hutan. Di sebuah persimpangan kecil, motor berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang tampak lebih terawat. Anehnya, jalan itu tiba-tiba berubah menjadi lebih rapi dengan paving blok yang tersusun lurus. Rumah-rumah mulai muncul lagi, tetapi kali ini berbeda. Rumah-rumah itu tampak terlalu bagus untuk sebuah kampung di tengah perbukitan. Semua berdiri dengan arsitektur modern, temboknya dicat rapi, pagar-pagarnya besi dengan ukiran elegan. Beberapa bahkan memiliki taman kecil dengan tanaman hias yang terawat sempurna. Namun semakin lama mereka melewati deretan rumah itu, semakin jelas bagi Ipung bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak terdengar suara anak kecil bermain. Tidak terdengar suara ayam berkokok. Bahkan suara percakapan warga pun tidak ada. Ipung mencuri pandang ke halaman rumah-rumah itu. Di salah satu halaman ia melihat seorang perempuan tua berdiri diam di balik jendela. Pandangannya lurus keluar tanpa ekspresi. Di rumah lain seorang pria muda tampak berdiri di beranda, juga hanya diam menatap motor mereka lewat. Tatapan mereka semua sama, kosong, datar, dan sunyi. Ipung cepat-cepat menunduk, mencoba menghindari tatapan-tatapan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Motor akhirnya berhenti di ujung jalan perumahan itu. Tukang ojek menunjuk sebuah jalan kecil di depan, jalur tanah sempit yang tampak menurun dan agak becek. Katanya jalan itu adalah satu-satunya jalan menuju kampung tujuan mereka. Ipung turun dari motor dengan kaki yang sudah gemetar, menatap jalur tanah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di ujung jalur tampak sebuah gapura kecil dengan janur kuning, tergantung lemah di tiup angin. Hatinya sempat merasa lega ketika melihat janur itu. Ia mengira bahwa ia sudah sampai di tempat yang benar, di lokasi hajatan Rifki. Namun jauh di dalam dirinya, rasa ganjil yang sedari tadi membayangi justru semakin tebal. Suasana di sekitarnya terasa terlalu sunyi untuk ukuran sebuah kampung yang sedang menggelar pesta pernikahan. Udara semakin dingin dan angin yang bertiup pelan membawa suara dedaunan kering yang berbisik seperti desahan panjang. Tukang ojek berdiri di sebelahnya, diam, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ipung hanya memandang jalanan kecil itu, berusaha menelan rasa tidak nyaman yang kian menggelayuti hatinya. Akhirnya ia melangkahkan kaki juga, menyusuri jalan kecil itu bersama tukang ojek. Bayangan pepohonan besar di kanan kiri menutup cahaya matahari. Di ujung jalan, ia melihat kampung itu perlahan muncul di balik kabut tipis. Sebuah kampung yang aneh, terlalu rapi, terlalu sunyi, dan terlalu asing. Namun langkahnya terus maju. Ipung dan tukang ojek akhirnya tiba di ujung jalan kecil yang menurun, tepat di depan gapura sederhana dengan janur kuning yang tergantung di tengahnya. Janur itu tampak sudah sedikit layu, ujung-ujungnya berayun pelan ditiup angin pagi. Ipung berhenti sebentar di bawah gapura, mengusap peluh dingin di keningnya, berusaha mengatur napas sambil meyakinkan diri bahwa inilah tujuan akhirnya. Di balik gapura terbentang sebuah halaman luas yang dikelilingi rumah-rumah kayu besar dengan halaman lega. Di sisi kanan halaman berdiri sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain dengan tenda putih terpasang di halamannya. Kain-kain pelapis tenda itu bergerak pelan, terkibas angin lembab. Meja prasmanan tersusun rapi di bawah tenda, lengkap dengan deretan kursi plastik putih yang tersusun berjajar. Ipung memandangi semua itu dengan campuran lega dan heran. Akhirnya ia sampai juga. Namun kenapa suasananya terasa lain? Tukang ojek menepuk pundaknya pelan sambil berkata
bahwa ia akan menunggu di bawah pohon besar di tepi halaman. Ipung mengangguk tanpa menoleh. Langkah kakinya terasa berat saat ia mulai berjalan ke arah pesta itu. Semakin dekat, semakin jelas perasaan ganjil yang sudah mengikutinya sejak pagi. Orang-orang memang ada di sana, duduk di kursi-kursi, berdiri di tepi tenda, beberapa tampak berdiri di depan pelaminan. Namun tidak ada suara riuh, tidak ada senda gurau, tidak ada musik gamelan atau campur sari seperti pesta-pesta kampung lain yang pernah ia datangi. Semua tamu hanya diam, seolah beku di tempatnya masing-masing. Ipung melangkah masuk ke bawah tenda. Hawa di bawah sana terasa lebih dingin dan aroma nasi panas bercampur wangi rempah tercium samar. Meja prasmanan tampak lengkap dengan piring-piring nasi putih mengepul, potongan ayam ungkep, mie kuning yang tampak licin berkilau, sambal merah menyala, juga irisan timun di baki perak. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara langkah kakinya sendiri, menyentuh lantai semen halaman yang dingin. Ia berhenti di meja prasmanan, mengambil piring kecil, menyendok sedikit nasi putih dan mie kuning, lalu menambahkan satu potong ayam yang tampak agak pucat warnanya. Tangannya sedikit bergetar saat menggenggam sendok. Dari sudut matanya ia melihat tamu-tamu yang duduk di kursi menoleh sekilas ke arahnya. Tatapan mereka kosong, wajah mereka tanpa ekspresi. Ada yang menatap ke lantai, ada yang menatap lurus, tetapi tak satu pun dari mereka tersenyum atau berkata apapun. Ipung membawa piringnya ke kursi paling ujung. Ia duduk perlahan, merapatkan jaketnya sambil mulai makan. Makanan itu terasa aneh di lidahnya, bukan karena tidak enak, tetapi rasanya dingin, seolah sudah lama tersaji, meski uap nasi masih mengepul. Suapan demi suapan terasa hambar, dan ia hanya makan sedikit sebelum akhirnya meletakkan sendok. Selera makannya hilang begitu saja, tergantikan rasa tidak nyaman yang semakin kuat mencengkeram dadanya. Tatapannya berkeliling lagi ke halaman. Pelaminan berdiri megah di sisi kanan halaman, dihias bunga melati dan mawar putih, dengan kain putih menutupi bagian belakangnya. Di sana ada dua kursi kayu ukiran berlapis kain satin keemasan, namun kosong. Ipung menatap kursi-kursi itu lama, bertanya-tanya apakah ia datang terlalu pagi, atau pengantin sedang beristirahat sebentar. Ia bangkit dari kursi dan mendekat ke pelaminan, berharap bisa melihat Rifki. Langkah-langkahnya terasa semakin berat. Ia sempat berhenti di tengah jalan untuk bertanya pada seorang perempuan parubaya yang berdiri di dekat pelaminan. Perempuan itu mengenakan kebaya coklat tua dengan rambut disanggul, wajahnya pucat seperti patung lilin. Ipung memperlihatkan undangan dan berkata lirih bahwa ia mencari pernikahan Rifki dan Anik. Perempuan itu hanya melirik undangan itu sebentar, lalu mengangguk pelan tanpa berkata sepatah kata pun. Ipung mengucapkan terima kasih pelan meski hatinya semakin tidak tenang. Ia melangkah lagi, mendekat ke pelaminan. Di tengah keheningan pesta itu, langkah kakinya sendiri terdengar jelas. Setiap langkah seolah menggaung di telinganya. Dari sudut matanya, ia merasa semua mata para tamu kini mengarah padanya, meski kepala mereka tetap diam. Ia menunduk, mencoba tidak peduli, sambil berdoa dalam hati agar semuanya segera selesai. Dan akhirnya, dari balik pintu rumah besar di belakang pelaminan, dua sosok perlahan muncul. Rifki muncul bersama seorang perempuan muda berkebaya putih yang ia kenali sebagai Anik. Ipung sempat merasa lega, meski itu hanya berlangsung sesaat. Rifki yang kini berdiri di pelaminan tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya dingin, senyum yang biasanya hangat kini hilang sama sekali. Tatapannya kosong,
ketika melihat Ipung. Ipung menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum sambil mengulurkan tangan. Ia berharap Rifki akan menyapanya hangat seperti biasa, atau setidaknya tersenyum tipis. Namun Rifki hanya menganggukkan kepala pelan, tanpa satu patah kata pun, bahkan tanpa seulas senyum. Ia hanya menerima uluran tangan Ipung, lalu melepasnya kembali dengan cepat, seolah tak peduli siapa yang berdiri di depannya. Perasaan kecewa mulai bercampur rasa takut di dada Ipung. Ia menyerahkan amplop sumbangan dengan tangan gemetar, lalu mundur pelan-pelan sambil menunduk. Tatapannya menyapu kembali halaman pesta itu. Semua masih sama. Tamu-tamu yang diam, makanan yang dingin, pelaminan yang sunyi, dan hawa dingin yang kian menusuk tulang. Ia kembali duduk di kursi paling ujung, menatap piring makan yang masih tersisa di mejanya. Perlahan ia mulai menyadari bahwa tempat ini tidak wajar. Suara yang seharusnya ada di pesta pernikahan tidak terdengar. Wajah-wajah yang seharusnya bahagia justru terasa asing. Dan yang paling ia takutkan, sahabatnya Rifki sendiri tampak seperti orang yang sudah bukan lagi dirinya. Ipung menyandarkan punggung pada kursi, menarik napas dalam-dalam, sambil menahan gemetar yang kini menyelusup hingga ke ujung jarinya. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang ini dimulai, ia benar-benar merasakan ketakutan yang nyata. Namun kakinya seolah berat untuk beranjak. Ia hanya bisa duduk di sana, diam, dikelilingi keheningan yang mencekam, sambil perlahan-lahan menyadari bahwa ia mungkin berada di tempat yang salah. Ipung berjalan pelan keluar dari halaman pesta itu, menunduk sambil memeluk tas kecilnya. Di belakang, janur kuning masih bergoyang lemah di tiang gapura. Ia sempat menoleh sejenak, melihat ke arah pelaminan, di mana Rifki dan Anik masih berdiri kaku dengan ekspresi yang sama, datar, tanpa senyum, tanpa suara. Begitu sampai di tepi jalan, ia menemukan tukang ojek sedang bersandar di bawah pohon besar. Pria itu tampak setengah tertidur, namun begitu mendengar langkah Ipung mendekat, ia langsung mendongak. Wajahnya tampak lebih serius daripada saat mereka datang. Ipung memberi isyarat halus bahwa ia sudah selesai, dan tukang ojek mengangguk pelan sambil meraih helmnya. Motor dinyalakan, dan Ipung kembali duduk di jok belakang. Kali ini ia tidak lagi merasa lega. Ada sesuatu yang menghantui pikirannya, membuat tengkuknya terasa dingin meski sinar matahari sudah mulai hangat. Motor berderu pelan menuruni jalan kecil itu, melewati kembali rumah-rumah rapi yang tadi mereka lalui. Ipung menyadari bahwa rumah-rumah itu tampak lebih sepi daripada sebelumnya. Bahkan tak tampak seorang pun di beranda atau di halaman. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat sambil menunduk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua yang baru saja ia lihat benar-benar nyata? Ia memandangi ujung jalan, berharap segera kembali ke jalan besar, jauh dari kampung itu. Sepanjang jalan pulang, tukang ojek hanya diam. Suara deru mesin motor menjadi satu-satunya suara yang terdengar, mengisi keheningan di antara mereka. Ipung sempat melirik ke spion, melihat wajah tukang ojek yang tampak murung, rahangnya mengeras seperti sedang menahan sesuatu. Begitu motor memasuki jalanan kota yang lebih lebar, tukang ojek berbicara lirih, mengatakan bahwa mereka sebaiknya berhenti sebentar di warung. Ipung mengangguk setuju, meski ia sendiri tak tahu untuk apa. Tak lama kemudian, motor berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan raya Semarang Atas. Warung itu sepi, hanya ada seorang ibu penjual yang sedang menyapu lantai. Di pojok warung ada deretan kursi panjang dari kayu yang tampak lusuh. Tukang ojek mematikan motor, lalu duduk sambil memesan teh hangat. Ipung ikut duduk di sebelahnya.
menyandarkan punggung pada dinding sambil menarik napas panjang. Perutnya terasa mual, tenggorokannya kering, namun keringat dingin tetap mengalir di pelipis. Beberapa menit berlalu dalam diam. Tukang ojek hanya menatap kosong keluar warung, jemarinya mengetuk-ngetuk lutut dengan irama tak beraturan. Ketika teh hangat datang, ia meneguk sedikit sebelum akhirnya membuka suara. Dengan nada rendah ia berkata bahwa ia merasa perlu mengatakan sesuatu pada Ipung. Suaranya terdengar berat. Ia menatap meja kayu di depannya sambil berkata bahwa apa yang Ipung lihat di pesta tadi bukanlah pesta seperti yang seharusnya. Ipung menoleh pelan, menatapnya dengan dahi berkerut, tetapi tetap diam. Tukang ojek melanjutkan mengatakan bahwa sejak mereka sampai di kampung itu, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah-rumah terlalu bagus, suasananya terlalu sepi, orang-orangnya terlalu diam. Hatinya sudah ingin mencegah Ipung turun dari motor, tetapi entah mengapa ia merasa lidahnya keluh. Ia hanya bisa diam mengawasi Ipung dari jauh. Pria itu berhenti sebentar meneguk lagi tehnya, lalu berkata lebih lirih bahwa selama Ipung berada di pesta, ia hanya melihat Ipung mondar-mandir di antara pohon-pohon kebun, duduk di batang pohon roboh dan sesekali tersenyum sendiri, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tidak ada. Baginya, Ipung tampak seperti orang linglung. Wajah Ipung memucat, jemarinya gemetar saat menggenggam gelas teh yang kini terasa panas di tangannya. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Hanya napasnya yang semakin cepat terdengar. Tukang ojek melanjutkan bahwa di matanya, halaman pesta itu hanyalah tanah kosong, penuh ilalang, dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Tidak ada tenda, tidak ada kursi, tidak ada prasmanan, apalagi pelaminan. Semua yang dilihat Ipung hanyalah bayangan yang entah dari mana datangnya. Ia mengaku sebenarnya ketakutan melihat itu semua. Takut ikut terseret oleh sesuatu yang menggoda Ipung di sana. Namun ia hanya bisa berdiri jauh, berdoa dalam hati, sambil berharap semuanya cepat selesai. Ipung hanya bisa terdiam. Uap teh di tangannya sudah mulai hilang, meninggalkan permukaan gelas yang dingin. Ia menatap kosong ke meja kayu, mengenang kembali wajah-wajah kosong para tamu, senyum tipis Rifki yang terasa asing, makanan yang terasa dingin meski mengepul. Semua perlahan masuk akal, meski tetap membuat tengkuknya merinding. Akhirnya, ia mengangkat wajah, menatap tukang ojek dengan tatapan penuh syukur bercampur ngeri. Ia berkata pelan bahwa ia tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini, bahwa ia hanya ingin menghadiri pernikahan sahabatnya. Namun tukang ojek hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa kadang memang ada tempat-tempat yang memilih orang tertentu untuk datang. Dan kebetulan hari itu, Ipung adalah orang yang terpilih dan Ening kembali menyelimuti mereka. Di luar warung, jalanan kota sudah mulai ramai oleh suara klakson angkot dan pedagang yang berteriak menjajakan dagangan. Namun bagi Ipung, dunia terasa seperti berhenti sejenak. Setelah lama duduk di warung kecil itu, Ipung akhirnya menegakkan punggungnya. Raut wajahnya masih pucat, namun sorot matanya menunjukkan tekad baru. Ia menatap tukang ojek yang duduk di sampingnya, lalu dengan suara serak mengatakan bahwa ia ingin tetap melanjutkan perjalanan ke pesta Rifki yang sebenarnya. Meski kejadian barusan meninggalkan bekas yang sulit dijelaskan, ia merasa tidak pantas pulang sebelum memenuhi janji untuk hadir di hari bahagia sahabatnya. Tukang ojek mengangguk pelan, tatapannya berubah sedikit lega. Motor kembali melaju di bawah terik matahari yang sudah mulai hangat. Ipung memeluk tas kecilnya erat-erat,
merasakan angin kota Semarang menyapu wajahnya. Suara klakson, tawa anak-anak sekolah yang baru keluar, dan aroma sate dari warung-warung pinggir jalan perlahan mengembalikan rasa normal dalam dirinya. Pemandangan kampung-kampung biasa yang mereka lewati terasa jauh lebih wajar dan menenangkan, berbeda jauh dari keanehan yang ia alami beberapa jam lalu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah gang kecil dengan gapura sederhana berhias janur kuning segar. Kali ini suasananya berbeda sejak awal. Dari ujung gang sudah terdengar suara gamelan yang riang, suara tawa bercampur dengan obrolan ramai para tamu. Beberapa anak kecil berlarian sambil meniup balon, sementara ibu-ibu sibuk membawa piring makanan keluar dari dapur. Ipung turun dari motor dengan kaki masih sedikit lemas. Tukang ojek menunjuk ke arah rumah di ujung gang sambil berkata dengan nada lega bahwa pesta Rifki ada di sana. Ipung mengangguk, menyelipkan beberapa lembar uang lebih banyak dari tarif biasa ke tangan tukang ojek sambil berkata, "Terima kasih." Namun tukang ojek hanya menggeleng, awalnya menolak, lalu menerima sambil tersenyum tipis. Ia berkata, pelan, bahwa ia sudah mendapat pelajaran yang cukup besar hari ini, dan uang itu hanya sekadar pengingat untuk selalu berhati-hati. Ipung melangkah pelan ke arah pesta. Suara musik semakin jelas, aroma nasi hangat bercampur bau sate menyapa hidungnya. Di bawah tenda, suasana benar-benar berbeda dari pesta yang tadi ia datangi. Penuh canda, senyum, dan tawa. Pelaminan berdiri megah di sisi kanan halaman, dihias bunga-bunga segar dengan tirai putih bersih. Di atas pelaminan, Rifki dan Anik berdiri sambil tersenyum hangat, menyapa para tamu yang bergiliran menyalami mereka. Wajah Rifki terlihat cerah. Tatapannya bersinar seperti dulu, sama sekali tidak seperti Rifki yang tadi ia lihat berdiri kaku di pelaminan kebun itu. Ipung berdiri sejenak, menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Matanya terasa panas, namun hatinya lega. Ia berjalan mendekat, lalu menyalami Rifki sambil memberi ucapan selamat. Rifki membalas dengan tawa kecil, menggenggam tangan Ipung erat sambil berkata bahwa ia hampir mengira Ipung tidak datang. Ipung hanya tersenyum samar sambil menjawab bahwa ia sempat tersesat, namun pada akhirnya tetap bisa sampai. Setelah berbincang sebentar, Ipung mundur pelan, lalu mencari tempat duduk di pojok tenda. Ia mengambil piring nasi yang baru saja dihidangkan, lengkap dengan potongan ayam, sambal, dan lalapan segar. Hangatnya nasi di telapak tangannya membuatnya merasa benar-benar kembali ke dunia nyata. Ia mengunyah perlahan, mendengarkan suara tawa para tamu, denting gamelan, dan aroma sate yang terbakar di panggangan. Semua terasa nyata, hidup, dan hangat. Setelah beberapa lama, Ipung berpamitan pada Rifki. Ia keluar tenda dan kembali menemui tukang ojek yang setia menunggunya di luar. Ipung berkata bahwa ia ingin tahu di mana rumah tukang ojek itu, karena suatu hari nanti ia ingin silaturahmi untuk benar-benar berterima kasih. Tukang ojek hanya tersenyum sambil menunjuk ke arah sebuah kampung kecil di pinggir kota, lalu menyalakan motornya. Di sepanjang perjalanan pulang, Ipung duduk di jok belakang sambil menatap jalanan kota yang mulai padat. Ia tidak lagi bicara banyak, hanya diam merenungi semua yang baru saja ia lalui. Kini ia tahu bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang tak terlihat mata, dan bahwa kadang seseorang diuji lewat pengalaman yang tak pernah ia duga. Keesokan harinya, di kereta menuju Jakarta, Ipung duduk di dekat jendela. Pemandangan sawah-sawah hijau yang membentang luas seolah menenangkan pikirannya. Ia menatap langit biru sambil mengingat kembali perjalanan itu.
Dalam hati ia berbisik bahwa niat baik akan selalu menjadi pelindung yang paling kuat dimanapun seseorang berada. Dan ia belajar bahwa tidak semua perjalanan hanya tentang sampai ke tujuan, tetapi juga tentang apa yang bisa kita petik dalam perjalanannya. Sejak hari itu, Ipung tak pernah lagi meremehkan doa sebelum bepergian. Ia juga lebih berhati-hati setiap kali berada di tempat asing. Namun ia bersyukur karena perjalanan itu tidak hanya memberinya sebuah cerita, tetapi juga pelajaran. Dan sampai kapanpun, janji kepada sahabat tetaplah janji, bahkan meski harus menembus batas dunia yang kasat mata. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.